أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasi Ahad revisi 20 tahun yang silam kita sudah mengeluarkan deklarasi Ahad. Sekarang kita revisi. Ini 20 tahun yang lalu ketika terjadi tsunami, tertinggallah alat tasbih di pantai, seperti permata sholat. Jadi orang-orang di sana ada yang banyak bertasbih. 20 tahun yang silam. Nah, kita mengawalinya dari penjagaan tarikh atau penjagaan tanggal. Bumi berputar, kemudian dikelilingi oleh bulan. Bersama-sama dia mengelilingi matahari. Nah, dalam surat ke-9 ayat 36 dikatakan syahru itu ada 12. Syahru, bukan bulan ya, syahru. Nah, itu ternyata yang dimaksud dengan syahru itu adalah interval. Interval yang diliwati bumi. Itu yang dikatakan syahru. Ada 12. Jadi posisi bumi itu ada 12. Jadi itu syahru itu posisinya bumi. Posisi bumi pada 12 syahru. 4 yang haram katanya. Dari 12 syahru itu ada 4 yang haram. Seperti hadis ini mengatakan. Nah, kalau kita kasih tanda merah, 4 yang haram itu, seperti itu dia. Lalu kita kasih juga tanda merah untuk tanggal yang lain. Tapi bukan mengatakan dia haram. Itu nuzulul Quran. 17 Ramadan kan. Kemudian 27 Rajab. Itu kan Isra Mi'raj. Kemudian Nabi lahir kan 12 Rabiul Awal. Kemudian Idul Fitri kan 1 Syawal. Sedangkan Idul Adha dan Wukuf 10 dan tanggal 9 Dzulhijjah. Itu dia posisinya. Seperti Ka'bah dia buat. Tapi jumlah tanggalnya ini itu persis 76, dan bilangan 76 ini sama dengan 4 kali 19. Ini yang saya maksud dengan penjagaan tanggal atau tarikh. Dan 76 ini nomor dari surat Al-Insan tentang manusia. Ayatnya 31. Nah, itu tercatat di tangan manusia. Tulang jari tangannya itu 19, jari kaki juga. Jadi di manusia itu memang ada bilangan 4 kali 19. Itu luar biasa, saudara. Nah, kemudian kalau saudara ada waktu bisa lihat Ka'bah air ini. Kemudian deklarasi Ahad revisi. Itu dimulai dari gerhana total. Gerhana total matahari dan bulan. Itu tanggal 14, dimulai dari tanggal 14, saudara. Kemudian tanggal 28 gerhana matahari total. Itu hari Ahad terjadinya. Jadi kalau saya jumlahkan tanggalnya itu 42 kan, jumlah tanggalnya 42. Kemudian yang menarik, saudara,
Idul Adha-nya itu hari Ahad juga. Kita tambah dengan wukufnya tanggal 9 jadi 61 jumlah tanggalnya. Nah, 1 Muharram 1425. Itu hari Ahad juga, tambah 1 lagi jadi 62 dia. Masuklah 12 Rabiul Awal hari Ahad juga. Tambah 12 jadi 74. Nah, Isra Mi'raj saudara hari Ahad juga. Itu tambah 27 jadi 101 dia. 17 Ramadan. Hari Ahad juga. 118 dia. Masuk 1 Syawal. Hari Ahad juga. Ini luar biasa kan. 119 saudara. nya tidak habis dia bagi 19. Terjadilah tsunami tanggal 26 Desember. Ya, dan itu persis tanggal 14 Zulqa'dah. 26 Desember 2004. Nah, 14 ini kode, saudara. Kode. Kenapa? Tadi dia mengawalinya dengan kode juga kan. Gerhana bulan total itu tanggal 14 kan ya. Nah, sekarang dia tanggal 14 lagi. Apa itu kode 14? Nah, di sini dia. Di surat ke-20. Ayat 14 ini ada ayat mengatakan, Aku Allah. Luar biasa kan. Sesungguhnya aku Allah. Tidak ada yang ditaati melainkan aku. Maka sembahlah aku. Dan dirikan salat untuk menyebut aku. Jadi ada kode di situ, 14 itu. Itu saudara, sehingga semua tanggal tadi menjadi 133 dan itu dengan tepat 7 kali 19. Ini luar biasa saudara. Nah bahkan ya di Gunung Padang kita menemukan di teras 4 itu monumen deklarasi Ahad, saudara. Setelah kita menghubungkan roda gigi sholat dengan pilar Al-Quran, Gunung Padang itu kan tulisan dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya di teras 5 dan Allahnya itu di teras 4. Di teras 4 itu hanya ada satu balok. Satu balok itu yang disebut Ahad. Jadi itu monumen deklarasi Ahad di Gunung Padang, saudara. Katakan dia Allah yang Ahad. Ini sebelum bencana seperti ini. Setelah bencana seperti itu. Sebelum bencana seperti ini, setelah bencana seperti itu. Jadi itu dia. Anda bisa bayangkan terputus-putus pohon itu. Kapal itu pun terbawa. Sendal-sendal itu pun terkumpul. Dan tidak sekali-kali Rabbmu membinasakan negeri-negeri dengan aniaya, padahal penduduknya berbuat kebaikan. Setelah itu baru terjadi tsunami. Diawali dengan pasang surut. Tapi tersisa masjid, saudara. Tersisa masjid, saudara. Sebaik tempat ialah masjid, sejelek-jelek tempat ialah pasar. Wanita
berjilbab dari kedah berbau wangi. Badannya tidak rusak, saudara. Nah, mungkin karena mereka banyak bertasbih, banyak menyebut Allah. Latihlah mengatakan hari Ahad dan 1 pekan. Untuk 100 tahun mendatang itu sulit bisa terulang. Ada 9 item hari Ahad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu Anda ketahui, kita sudah menemukan Ka'bah air. Titik belakang Ka'bah itu di sini. Jadi separuh bumi. Jadi di belakang ini, titik ini persis di belakang Ka'bah. Jaraknya 20.026 kilometer. Ternyata di sini ada fenomena batu. Panjangnya 7 kilo. Nah, batu yang tertancap di sini. Nah, sedangkan satu-satunya pulau di sini adalah ini, Pulau Rapa Nui. Jadi Pulau Rapa Nui ini mewakili makam Ibrahim. Nah, ini Hajar Aswad. Nah, ini titik zero. Nah, ini Ka'bah. Jadi kalau kita buka model 3 dimensi dari Ka'bah air ini, kurang lebih seperti ini dia. Nah, jadi sudutnya itu persis di Hajar Aswadnya nih ya. Nah, sehingga Pulau Rapa Nui ini menduplikasi makam Ibrahim. Jadi di makam Ibrahimnya. Ternyata kemudian kita membuktikan bahwa negerinya Ibrahim itu di sini, di Rapa Nui ini. Ada patung yang sudah dikampak oleh Nabi Ibrahim. Nah, di belakang dia ini kan, nah inilah Safa dan Marwah. Makanya Amerika itu memanjang dari utara ke selatan. Yang melakukan sa'i di sini ini sampai ke daratan Graham ini, itu burung dara laut Arktik. Kalau burung yang lain nggak sampai ke sana, paling sampai di sini. Jadi yang benar-benar melakukan sa'i sampai ke daratan Graham ini, ya burung dara laut Arktik. Jadi dia lah satu-satunya burung yang mengatakan, ini Safa dan Marwah loh, duplikat dari Safa dan Marwah. Nah, kalau saya hapus ini mereknya dulu nih, kita hapus dulu mereknya nih. Nah, kita ke Pulau Rapa Nui. Nah, Pulau Rapa Nui itu seperti ini dia. Nah, Pulau Rapa Nui ini, nah dia ini gambar orang ruku, saudara. Jadi kakinya itu di sini. Sehingga kita bisa menemukan makomnya. Nah, makomnya ini ini di sini nih. Nah, dari sini kita tarik garis ke Hajar Aswad. Nah, yang 7 km itu. Nah, ini dia. Berapa nih jaraknya? Nah, jaraknya itu saudara segini nih. 2356 km. 2356 km. Nah, ini kita naik ke atas. Nah, kita lihat dia. Jadi dia betul-betul di sudut Hajar Aswad. Kalau Ka'bah itu miniatur dari peta bumi kan. Nah,
Ini besarnya, model besarnya. Nah, yang menarik itu kan kendaraannya Nabi Daud kan Sabiqat itu yang lebarnya 13 km itu udah membuat silang di sini. Dia udah bikin silang di sini, dia bilang, ini deh, ini batu ini menarik perhatian ini, udah ada cross dia bikinnya. Cross Sabiqatnya Nabi Daud. Luar biasa, saudara. Nah, itu dia posisinya. Nah, itulah dia Ka'bah air, Hajar Aswad, Makom Ibrahim. Nah, bilangan 2, 3, 5, 6 ini itu ternyata diekspresikan oleh surat Al-Insan. Jadi seolah-olah ada Al-Insan di sini, ada manusia di sini. Nah, Al-Insan, surat Al-Insan itu kan 31 ayatnya. Surat itu nomor 76. 76 kali 31 itu adalah 2356. Itu catatan kecil untuk surat Al-Insan. Kalau yang jatuh itu air, dia seperti bangunan di atas air, kayak topi bangunannya. Dan adalah arsnya atas air, wakana arsuhu alal-ma, dan tidak menggemukkan dan tidak menghindari dari kelaparan. Bersadat itu kodenya 1. Rangka kaki itu kodenya 68. Kalau di alam semesta itu energi gelap 68%. Jadi setelah 1 itu ada kode 68. Bersadat itu kodenya 53. Ekspresi tangan 53 di dengkul 53. Alam semesta 53. Di alam semesta 53 ini kode bintang 53/1000. Disederhanakan jadi 5%. Jadi yang kita lihat itu cuma 53/1000. 5%. Jadi setelah 1 dan 68 ada kode 53. Jadi kode 16853 kode misteri di alam semesta. Seperti misteri hadis ini 53 diekspresikan oleh umat Islam 53. Jadi kode 16853 kode misteri di alam semesta. Nah, kalau kita mengukur ya dari makom ke makom ya. Nah, ternyata dari makom Ibrahim itu ke makom Rapanui itu 16.853 km dari makom ke makom. Dari makom ke makom 16.853. Allah lebih mengetahui di mana saja dia jadikan risalahnya. Delapan 87 kali 19 itu 16 1 6853.
Jadi 887 itu kode GPS dari Rapanui.